Jika ada unit mesin 4 silinder paling bertenaga dan paling brutal di muka bumi, mesin BMW M1213 adalah jawabannya. Sebab hanya berkapasitas 1500 cc, mesin yang terpasang di mobil Brabham BT52 ini mampu mencatatkan angka melebihi 1000 horsepower yang disetting khusus untuk sesi kualifikasi. Mesin ikonik BMW M1213 dikenal sangat eksplosif dan menyandang gelar sebagai mesin F1 terkuat yang pernah ada. Dan tidak seperti mesin F1 hybrid modern yang memakai energi recovery system atau ERS untuk mendongkrak power, tenaga mesin M1213 murni seutuhnya berasal dari semburan turbo. Kisah ini dimulai dengan seorang pembalap sekaligus insinyur bernama Baron Alex von Falkenhausen di tahun 1960-an yang diminta BMW untuk membuat mesin berkapasitas 1300 cc. Namun Falkenhausen merasa jika mesin sekecil itu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan perusahaan di masa depan. Oleh karenanya, ia pun meyakinkan BMW untuk membuat mesin berkapasitas 1500 cc dan bahkan menciptakan blok mesin yang bisa di-bore up hingga 2000 cc. Mesin yang kemudian dikenal sebagai M10 ini adalah mesin SOHC inline 4 dengan blok yang terbuat dari cast iron atau besi cor dan silinder head berbahan aluminium dengan 2 katup per silinder. Sementara bagian kruk as atau crankshaft-nya terbuat dari besi tempa atau forge dan noken as atau camshaft yang digerakkan oleh rantai keteng dengan tenaga maksimal yang dihasilkan sekitar 79 horsepower untuk versi awalnya. Bisa dibilang jika mesin M10 adalah mesin tersukses yang pernah diproduksi di Jerman dengan penjualan lebih dari 3,5 juta unit selama hampir 3 dekade. Dan karena mesin tersebut sudah teruji keandalannya dan sangat cocok dipacu dalam kecepatan tinggi, ini membuat insinyur legendaris BMW, Paul Rosche, mengembangkan salah satu versi mesin M12 dengan kode M127 menggunakan basis mesin M10 untuk dipakai di kejuaraan Formula 2. Jadi karena FIA mengubah regulasi F2 dan mengizinkan mobil berkapasitas 2000 cc untuk berkompetisi di musim 1973, Paul Rosche pun merancang mesin M127 2000 cc naturally aspirated dengan tenaga 300 horsepower yang terpasang pada mobil March Engineering 732 yang selanjutnya berhasil memenangkan 8 balapan dari 17 ronde dan menutup musim di posisi pertama. Mesin M127 terbukti sangat sukses di Formula 2 dengan total raihan 93 kemenangan dan 6 gelar juara selama tahun 1973 hingga 1984. Tetapi, walaupun performa mesin BMW terlihat sangat mumpuni di kejuaraan F2, perusahaan asal Jerman ini tidak berpuas diri. Sebab di akhir tahun 1970-an, Renault sedang membangun era turbo yang beberapa tahun kemudian bakal menutup dominasi mesin Cosworth di F1. Superioritas mesin bandel M10 kemudian menggiring BMW untuk menjadikannya sebagai basis mesin M1213 di Formula 1. Namun anehnya, Paul Rosche tidak menggunakan blok mesin baru selama penelitian dan pengembangan mesin F1 ini, melainkan dibangun menggunakan blok mesin M10 bekas dari berbagai model BMW yang telah menempuh jarak lebih dari 100.000 km. Kemudian atas perintah Paul Rosche, konon katanya blok-blok mesin M10 tersebut dijemur di luar ruangan selama berbulan-bulan. Dan yang lebih aneh lagi, Rosche meminta para karyawan untuk buang air kecil di atas blok mesin tersebut. Mirip-mirip seperti para pandai besi di masa lalu yang menggunakan urin sebagai cairan pendingin baja. Namun terlepas dari rumor-rumor ini, mesin M1213 menunjukkan progres positif selama pengujian di tahun 1981. Hingga setahun berikutnya, BMW menjalin kerjasama dengan tim Brabham yang dimiliki Bernie Ecclestone sebagai pemasok mesin. Dan walaupun tim-tim lain menggunakan mesin V6 dan V8 twin turbo, BMW mengambil pendekatan berbeda dengan memakai mesin inline 4 dan single turbo. Maka dengan konfigurasi mesin 4 silinder, itu berarti mesin memiliki lebih sedikit katup, lebar mesin yang lebih minimalis, serta gesekan komponen dan panas yang jauh lebih sedikit. Jadi hal-hal inilah yang memungkinkan desainer Brabham, Gordon Murray untuk merancang BT52 dengan radiator yang lebih ringkas dan bodi yang lebih ramping bak roket, sehingga memberikan mobil keunggulan dalam hal aerodinamika. Mesin M1213 mampu menghasilkan tenaga lebih dari 1200 horsepower yang diset untuk kualifikasi dengan turbo boost sebesar 5,5 bar dan dipersiapkan hanya untuk 4 lap saja.
Sementara untuk balapan, power output diturunkan menjadi sekitar 850 sampai 900 horsepower dengan tekanan turbo boost yang juga diset lebih rendah. Dengan level boost yang lebih rendah, maka kinerja mesin akan lebih panjang dan sanggup menyelesaikan balapan. Dan untuk menghindari munculnya detonasi parah yang merusak akibat besarnya turbo boost ketika balapan, kompresi statik piston disetting pada level rendah sekitar 7,5:1, yang kemudian bisa diatur lebih rendah lagi. Dalam sesi kualifikasi maupun balapan, sistem waktu pengapian dan fuel delivery juga sangat penting pada mesin turbo dan menjadi perhatian utama bagi insinyur tim. Sebab timing pengapian yang terlalu advance atau terlalu maju dan settingan AFR yang terlalu kering, dalam sekejap detonasi atau engine knocking akan menghancurkan mesin berkeping-keping. Paul Rosche bahkan tidak tahu pasti berapa besaran horsepower yang diproduksi oleh mesin M1213. Sebab mesin dyno di zaman itu maksimal hanya mampu mengukur sampai 1280 horsepower. Jadi kemungkinan peak power dari mesin tersebut diperkirakan mencapai 1300 horsepower. Dan secara teori, bahkan mungkin bisa mencapai lebih dari 1400 horsepower. Mesin M1213 sering mengalami kerusakan pada komponen injeksi dan pengapian yang disebabkan oleh lonjakan power yang besar. Namun setelah beberapa waktu mereka mengembangkan engine mapping yang sesuai dan menggunakan sistem pengapian elektronik buatan Bosch dan sistem injeksi buatan Google Fisher, Brabham BT52 akhirnya meraih kemenangan pertama di Grand Prix Kanada 1982. Problem lain dari mesin M1213 adalah bagaimana menyalurkan torsi ke permukaan aspal. Sebab jika torsi yang diberikan ke roda belakang terlalu besar dibandingkan traksi yang tersedia, maka ban belakang akan mengalami wheel spin ketika berakselerasi. Apalagi masalah turbo lag yang biasa muncul di turbin berukuran besar juga membuat power delivery menjadi tidak merata. Jadi begitu torsi datangnya akan menendang sangat kuat, yang otomatis membuat roda belakang mengalami selip dan kehilangan grip. Sementara di mesin V6 twin turbo, jeda waktu atau delay antara ketika pembalap menginjak pedal gas hingga mesin mulai merespon tidak selambat seperti mesin M1213 single turbo berukuran besar. Maka untuk menjinakkan torsi brutal dari mesin M1213, Gordon Murray mengambil resiko besar dengan memindahkan sekitar 70% distribusi bobot mobil ke bagian belakang, dengan maksud agar mobil mendapatkan traksi yang lebih efektif. Dan inilah salah satu alasan mengapa desain mobil Brabham BT52 terlihat lebih semok di bagian belakang. Meski demikian, mesin M1213 sebenarnya tidak sekokoh mesin V6 pada bagian silinder blok dan crankcase atau bak mesin. Oleh karenanya, untuk mendapatkan rigidity atau kekakuan lateral dan torsional, maka diperlukan crossmember untuk memperkuat struktur mesin. Namun kekurangannya, crossmember subframe dapat membuat bobot mesin menjadi lebih berat. Puncak prestasi mesin BMW M1213 terjadi pada musim 1983. Di mana Nelson Piquet berhasil mengungguli Alain Prost dengan selisih 2 poin dan menyabet gelar juara dunia pembalap untuk kedua kalinya, yang sekaligus menjadikan Brabham BT52 sebagai mobil F1 turbocharger pertama yang merebut gelar juara dunia F1. Namun sayangnya pencapaian ini tidak bisa dipertahankan di musim-musim berikutnya. Bukan hanya kalah performa, tetapi juga mengalami berbagai gangguan mekanis yang sering membuat mobil finish di urutan belakang atau bahkan DNF. Dan ditambah pembatasan BBM yang dilakukan FIA sejak tahun 1984 membuat mesin M1213 yang terkenal sangat boros sering kehabisan bensin. Kemenangan terakhir mesin BMW M1213 dipersembahkan oleh Gerhard Berger yang mengendarai Benetton di Grand Prix Meksiko 1986 dan juga mencatatkan top speed tertinggi di Grand Prix Italia 1986 sebelum 2 dekade berikutnya dipecahkan oleh Valtteri Bottas di tahun 2016. Lantas apa pendapat kalian mengenai mesin M1213 yang dijuluki mesin terkuat di F1? Silahkan beritahu kami di kolom komentar dan jangan lupa berikan like, share, dan subscribe jika menyukai video ini.